Tahun 2045 akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, menandai 100 tahun kemerdekaan. Pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas, sebuah cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat dan masyarakat sejahtera. Namun, di balik ambisi tersebut, bayang-bayang korupsi masih menghantui negeri ini. Setiap hari, berita tentang kasus korupsi baru muncul ke permukaan, mulai dari sektor kesehatan hingga industri tambang. Pertanyaannya, mampukah kita mencapai Indonesia emas di tengah budaya korupsi yang mengakar? Ataukah visi tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi? Mari kita simak. Visi Indonesia Emas adalah rencana strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Targetnya adalah masuk dalam 5 besar ekonomi global dengan pendapatan per kapita setara negara maju. Untuk mencapai hal ini, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur modern, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang merata, dan adopsi teknologi canggih. Selain itu, pengurangan kesenjangan sosial dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi fokus utama. Namun, apakah investasi besar ini benar-benar akan dikelola dengan baik? Kita sudah melihat bagaimana dana kesehatan yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru dijarah oleh para koruptor. Kasus korupsi alat kesehatan dan dana BPJS menjadi bukti bahwa sektor paling vital pun tak luput dari praktik kotor ini. Jika sektor kesehatan saja bisa dikorupsi, bagaimana dengan dana infrastruktur raksasa yang dijanjikan dalam visi Indonesia Emas? Tanpa integritas dalam pengelolaan dana publik, impian Indonesia Emas bisa saja sirna. Korupsi di Indonesia ibarat penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, praktik korupsi tetap subur. Bahkan, sektor yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian seperti pertambangan tidak luput dari jeratan korupsi. Kasus korupsi dalam pengelolaan tambang timah baru-baru ini menggemparkan publik. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa kerugian ekologis akibat korupsi ini mencapai 271 triliun, sebuah angka yang mencengangkan. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada kekuatan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Penambangan ilegal dan tanpa izin merusak ekosistem, mengancam keberlanjutan lingkungan, dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kasus ini menunjukkan betapa korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan sumber daya alam yang seharusnya diwariskan kepada generasi mendatang. Selain itu, sektor energi juga tidak luput dari praktik korupsi. Misalnya, dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina diperkirakan merugikan negara hampir 1 kuadriliun dari tahun 2018 hingga 2023. Praktik korupsi semacam ini menunjukkan bahwa korupsi telah merambah ke berbagai sektor strategis yang vital bagi perekonomian nasional. Yang lebih mengkhawatirkan, korupsi kini semakin canggih dan sistematik. Bukan lagi soal amplop di bawah meja, tetapi sudah merembes ke dalam sistem pengadaan, kebijakan, bahkan regulasi. Dengan kondisi seperti ini, bisakah kita benar-benar optimis dengan visi Indonesia Emas? Banyak yang berpendapat bahwa Indonesia bisa lepas korupsi jika ada kemauan politik yang kuat. Beberapa negara seperti Singapura dan Korea Selatan berhasil menekan korupsi dan menjadi negara maju melalui penegakan hukum yang tegas dan sistem yang transparan. Namun di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi sering menemui hambatan. Pelemahan lembaga anti korupsi, revisi undang-undang yang kontroversial,
dan banyaknya kasus korupsi yang menguap menjadi tanda tanya besar. Apakah ada niat sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi? Di sisi lain, teknologi digital mungkin bisa menjadi solusi. Penerapan e-government, blockchain, dan transparansi data berpotensi mengurangi celah korupsi. Namun, teknologi saja tidak cukup tanpa perubahan budaya dan sistem. Diperlukan pendidikan anti korupsi sejak dini, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Tanpa itu semua, visi Indonesia Emas mungkin hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Visi Indonesia Emas 2045 adalah mimpi indah yang ditawarkan kepada kita semua. Sebuah janji masa depan yang gemilang di mana Indonesia terdiri sejajar dengan negara-negara maju. Namun, di tengah budaya korupsi yang sepertinya tak berkesudahan, kita dihadapkan pada pilihan sulit, percaya pada perubahan atau menerima kenyataan bahwa ini hanya utopia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia Emas bisa terwujud meski korupsi masih merajalela? Ataukah kita perlu revolusi besar-besaran dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkannya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik selanjutnya.